Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akhlaqa bil amrina wa asbahana bi ni'matihi awala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina amanah wa bayyana risalah wa azamah wa barakatuh nomor sekretaris majelis pimpinan pesantren, prihatin juga Pak Direktur Bisnis, Pendidikan dan Pesantren, dan semuanya yang saya hormati, saya banggakan dengan Allah Resnani. Terdengar suara saya ya? Diminta atau ditugasi oleh Asad untuk apa ya? Jelas balik atau bercerita masa dulu. Saya mulai karena sekalian seorang Nur Hadi ini dulu lahir di kampung Dusun Galangan, tepatnya di Dusun Bulu, daerah dulu, Desa Galangan. Kemudian SD di desa itu, SMP Muhammadiyah. Kebetulan kakek saya pimpinan cabang Muhammadiyah yang punya sekolah. Setelah ada SMP yang cucunya pokoknya semua harus masuk SMP Muhammadiyah karena beliau sudah pimpinan cabang. Guru saya guru Ustaz Kosim, Pak Kosim almarhum yang menggotong juga, dan beliau saya belajar banyak dari beliau tentang disiplin sekolah kampung, tapi disiplinnya luar biasa. Setiap pagi beliau itu sebagai kepala sekolah pasti di depan pintu masuk sekolah karena tidak ada perbandingan, hanya pagar bambu. Kemudian karena orang Muhammadiyah itu cenderung berpikirnya anak cucunya itu di sekolahkan umum, karena memang amal usaha Muhammadiyah kan sekolah-sekolah umum, SD, SMP. Akhirnya juga masuk. Waktu itu saya maunya ke SMK Pembangunan, ambil jurusan mesin. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba malah masuknya ke SMA Menara. Nah, 3 tahun di situ itu saya nggak tahu tentang Sabilul Khairot, bahkan ternyata calon mertua saya itu dari Zainal itu punya MTS dan kepala MTS di belakang SMA Menara itu juga saya nggak tahu. Dan di situ saya juga sebagai ketua OSIS aktif sejak di SMA, ketua OSIS, kemudian juga ketua Mading Bahasa Inggris, ketua PNR. Dan ternyata dengan banyaknya aktivitas di SMA waktu itu, rekan sekalian, yang menghantarkan saya ke UNES, jalur PMDK. Karena nilai itu saya semenjak aktif di SMA kelas, dulu ada A1 gitu, kelas 2 A1, kelas 3 A1 itu saya karena aktif di kegiatan organisasi OSIS, sehingga nilai saya sudah nggak baik-baik amat. Tetapi karena sertifikatnya banyak di berbagai kegiatan, akhirnya saya masuk ke MDK. Dan di situ ketemu Pak Esroni, sama-sama MDK dari STM Sarasvati ini. Jadi tanpa tes MDK. Itu pun saya yang masukkan persyaratan MDK itu, saya tidak tahu yang melakukan adalah wali kelas saya, namanya Bu Ana. Sekarang masih hidup, sudah pensiun. Ini mau saya parani karena kurang kader saya. Nah, akhirnya masuk UNES. Rekan sekalian, saya besar di kampung yang mulai kenal Islam, ngaji di langgar, di musola, kemudian begitu SMA juga
juga zaman itu kan kalau hidupnya ya tangga sekolah madrasah diniyah gitu. Biasanya tidurnya di musola di tangga. Kemudian juga sampai karirnya menjadi ketua Romas, menjadi rohis. Bahkan waktu kita masih SMP itu kejadian di Bogor tempatnya Pak John itu ada pelecehan Al-Quran oleh dedikasinya orang-orang gereja, karena gereja berjejeran gereja dan masjid di sana satu namanya kamu apa itu yang jejer masjid sama gereja itu ya uyangan ya. Akhirnya kita punya kegiatan sampai anak-anak galangan itu preman itu turun ke uyangan itu hajar ke beberapa orang yang terindikasi yang mengotaki artinya yang menjadi pelaku. Nah, dari sekalian sampai kemudian ya semangat Islamnya tumbuh. Jadi Roke juga semangat Islamnya tumbuh. Bahkan saya ini angkatan terkenal di SMA Kenaran karena saya kelas 12 ya, kalau sekarang kelas 3 SMA awal-awal itu terjadi benturan antara anak-anak Islam dengan Kristen. Juga kepala sekolah waktu itu pendeta, sehingga saya merasakan sulitnya kegiatan rohis karena sang pendeta ini. Sebenarnya proposal itu tidak di-ACC. Semangat itu tumbuh terus sampai kemudian masuk UNES. Di awal-awal masuk itu ya namanya anak muda zaman itu ya, itu cukup terkenal gitu karena saya itu sering dihukum oleh panitia ospek. Hampir dia dari tanah hukuman ke saya karena saya disuruh bawa ini bawa itu, nggak pernah bawa. Aneh-aneh lah gitu, bukan gandeng gitu ya. Aku zaman itu yang warna oranye gitu, padahal belum ada gitu. Nah, aneh-aneh gitu ya Pak Isra. Sehingga saya nggak pernah bawa, hukum deh. Sampai terkenal di kalangan mahasiswa fakultas itu yang di fakultas kami Pak Profesor itu fakultas teknik itu ada jurusan BKK, akhwat semua, ikut semua gitu ya, anak perempuan semua, kalau mesin ya laki-laki semua cara begitu. Nah, kemudian masuk ke kuliah dan waktu kuliah nanti disitulah saya ketemu halakoh. Ya halakoh itu unik, saya direkrut oleh hobi saya, teman kuliah satu kelas namanya Pak Sumanto, anaknya di Kemenanulis ya. Sekarang dia seorang hafiz di Semarang, di Arego. Nah, ceritanya unik. Waktu itu saya duduk bersama Mas Awas itu. Dia sudah berjenggot. Waktu itu kan Orba selalu membidik atau kalau zaman sekarang radikal gitu ya. Kalau zaman dulu fundamental gitu. Wah, sampai ini dari mana? Saya Jakarta. Tapi benar aslinya orang tuanya di Jepang. Kok berjenggot? Iya, memang kenapa? Katanya fundamental gitu. Kalau memang fundamental, memangnya ngapain? Dia malah anak saya gitu. Ya nggak tahu. Akhirnya seorang lulus pamor ini ternyata punya semangat dakwah luar biasa. Akhirnya lobby ke dosen PAI, namanya Pak Anwar, cucunya juga sekolah di Nulis ini. Pak Anwar ini, Anwar Sutoyo, dosen PAI, dilobby oleh beliau semacam asistensi PAI yang kemudian program itu hampir di semua kampus Indonesia. Anak-anak tarbiyah, anak-anak tarbiyah itu yang kemudian muncul program-program asistensi di berbagai kampus, di Undi, di UGM, di apa itu merebak juga di UNES. Nah, di situ ada asistensi dan bahkan ada mabit izin sama dosen Pak Rusmanto ini, dan kemudian dosen meng-ACC karena dosennya juga agak senang bergerakan begitu, dosen Muhammadiyah di Jogja. Nah, pada suatu saat dari yang berangkat mabit itu sama beliau diminta di kokokangan. Pak Sony utang kok gitu. Itu yang dia. Kokokangan rutin di begitu.
dengan panah yang kemudian seolah-olah membuka pemahaman saya, ternyata Islam itu begitu luar biasa gitu, luas. Dikenalan dengan makna syahadatain gitu ya, yang belum pernah saya dapat sebelumnya. Makna syahadatain ada panah-panahnya begitu ya. Kemudian matul syahadah, kemudian sampai ke ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul. Dan yang saya rasakan betul adalah betapa semakin saya terbuka pemahaman Islam saya dengan hal-hal terbalik. Karena sekalian saya kemudian alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang bisa istiqomah gitu ya, bisa bersama-sama apapun bentuknya gitu, tapi dengan tauhid kondisi saya maksudnya alhamdulillah bisa terus ngikuti. Kok kadang-kadang Pak Usmanto menjelaskan ini kadang nggak dipahami gitu. Kok yo sama-sama tadi mesin gitu, kadang-kadang santai. Jadi yo kadang-kadang tetap saja berusaha untuk berangkat dari satu kelas ngumpet sampai tinggal 5 atau 6 anak maka dengan beliau satu angkatan satu kelas itu, bahkan sebagian ada satu yang kemudian lepas ke Salafi gitu. Karena waktu itu di UKM di PKI di Masjidul Alba UNES itu terjadi perebutan antara anak-anak tarbiyah dengan anak-anak Salafi. Dan begitu terus rekan sekalian, saya terus berusaha untuk bersama dengan tarbiyah itu. Dan yang menarik, saya diajarkan oleh guru saya yang pertama ini tentang daya juang. Jadi kalau saya memakai kata perjuangan turun Islam itu, saya kira saya sangat sepakat. Memang hidup ini perjuangan. Berjuang itu bukan beras, baju dan uang. Kurang gabet-gabet kalau cara begitu. Dengan sekarang jadi perjuangan. Satu tes itu halakoh ekowan itu angkatan saya, angkatan 94 itu hanya satu itu. Robinya Pak Usmanto dengan zinaahnya. Di tahun kedua, semester 3, itu saya sudah diajak oleh Pak Usmanto untuk rekrutmen. Dengan cara apa? Membuat kos binaan. Jadi kita itu, saya kosnya di Gang Jeruk, Pak Suami di sebelah saya, di satu gang lalu beda kos-kosan. Kami membuat namanya kos Altikon. Kemudian di Kampete Baitul Iza itu apa ya? Baitul Iza itu di Patemon. Saya di Kampete itu namanya apa lupa ya? Itu rekan sekalian, kami itu harus membayar rumah itu belum jadi rumah Pak itu. Kami bokeh semuanya dengan catatan kami harus bayar penuh. Nah, rencanakan kami isi dengan mahasiswa yang akan untuk di rumah baru untuk dimasukkan situ. Nah, sementara kami mahasiswa IKIP di waktu itu UNES itu Dora seperti mahasiswa yang banyak minim semua, miskin semua ya. Tapi semangatnya Pak Ros ini, caranya buat kesana kemari, caranya akhirnya bisa nebas ya, walking satu rumah di Gang Jeruk, satu rumah di Gang Jeruk. Dari situlah kemudian berkembang dakwah di UNES itu banyak hal dan ikhwan. Luar biasa daya juang itu ya, dan sekalian saya sendiri harus kerja part-time gitu ya. Saya itu kerjanya di Jalan Sriwijaya dekat Peterongan gitu. Sehingga saya kalau kuliah ya seringnya terlambat, bahkan sering salah kelas. Kalau saya datang nggak terlambat, teman-teman dengarin orang terlambat. Ada dan Pak Ismail kayaknya juga bagian dari yang sering terlambat. Nah, Pak Ismail itu namanya kapan Pak Ismail? Yang mulai di Gang Jeruk itu ya? Oh iya, dia itu kadang makan, kadang orang gitu. Nah, kemudian dia masuk lagi itu, saya nggak habis KKN, masuk lagi gitu. Masuk kelas, karena teman kakaknya ada akhwat. Dan kayaknya beliau banyak diarahkan gitu. Akhirnya masuk kelas lagi, kelas salah dan ternyata pada endingnya teman beliau itu jadi lebih banyak profil saya itu. Profil berikutnya selain Pak Muslim. Nah, terus sekali jadi ternyata
konsep di yayasan kita dengan masing-masing dibina oleh satu pembimbing, satu pembina itu di unit-unit pembimbingan itu, saya kira ya itu yang kemudian saya syukuri betul gitu ya. Yang pembimbingnya orang kok ngomong gitu. Nah, dari situ banyak yang saya dapatkan baik secara fikih, secara jasadiah, secara manawiah itu yang kemudian kita itu begitu bisa memiliki fikroh cara pandang di kayak Islam yang luas, yang lurus, yang hanif. Nah, saya sekalian, akhirnya saya berganti beberapa kali Robi dan Robi terakhir kan tadi yang mengistri temannya Pak Esroni KKM itu. Ternyata beliau dulu ketua DPP BPK zaman itu PKS ya PK. Beliau ketua DPP BPK Kota Semarang. Menurut saya terakhir, ternyata pada akhir-akhirnya kok sering salah kalimat gitu. Padahal itu bukan belum atau masalah saya untuk mabit atau untuk koyang gitu. Kok disuruh berangkat? Akhirnya beda kelas yang terakhir gitu ya. Sering terlambat informasi, sering bolong juga tidak diisi. Akhirnya nggak tahu Pak Zon atau siapa ngomong Pak Haris gitu. Karena sejak mereka berdiri itu saya sempat jadi pengurus DPC PKS BPK atau BPK Nopati, tapi dibully Pak Zon akhirnya dari Pak Soni jadi pengurus PK di Kecamatan Susulan. Nah, itu kenalan saya dengan komunitas Tengaran kira-kira gitu Pak. Karena setelah itu baru beberapa saat tahun 2000 itu kan 99 ya, saya sudah disalahkan Pak Zon itu Kabupaten Semarang masih mahasiswa. Kemudian tahun 2000 itu saya ditarik oleh Pak Haris. Terus Pak Nur, waktu itu panggilnya gitu. Waktu itu usumin akhir sama putih gitu. Lalu dikok sama saya aja gitu. Akhirnya saya dikok bareng Pak Munir. Pak Isroni belum mempunyai Mas. Tinggal lagi Semarang. Nakal. Tapi lucunya Zat, habis KKN itu kan sama-sama ngajar di sekolah SMK November ya misalnya, ya. Itu pas saya sedang ngajar praktek berambung, Pak ngomong saya Pak Isroni itu, aku praktek malah ngomong itu seperti selamaran. Pak Isroni KKN itu di rumah dilamar gitu. Tapi gitu dilamar kan gitu. Akhirnya termasuk pernikahan dini unit kayak gitu. Jadi jalur tarbiyahnya gak di kekuatan di kampung lebih kuat tarikannya. Akhirnya jalur kampung. Ya, tahun 2000 saya mulai ikut dengan Sadadis 2000 dan menjelang 2001 itu beliau bulan Juli sekitar itu waktu itu sama Pak John dan timnya itu membuat ide untuk membangun SKIP. Waktu sudah ada TKIP oleh Bida, nilai tempat di SMK Telkom. Ini brandnya ada nggak ya? Mas dan kakak kelasnya itu TK-nya bisa ya? Kayak Mas kakak Mas Yudan itu, Indra itu TK-nya di sana. Kemudian begitu ada TK, muncullah ide atau punya semangat untuk membangun SDGT. Dan itulah Alakoh itu mulai bicara tidak hanya ngaji, tapi kemudian bicara tentang pengembangan TK dan SDGT yang ada. Dan sekalian, waktu itu Pak Haris tanya ke saya, Pak Nur siap nikah? Ya siap kan? Karena semangat yang dibangun Robi saya, dan harus mampu untuk nikah juga harus meter 5. Jadi saya istrinya orang Depok gitu ya. Dan semangat itu yang terus dikembangkan. nikah gitu. Waktu itu kakak saya belum nikah, berarti dia caranya gitu. Sehingga ketika saya sering berkomunikasi dengan ibu saya dan kakak saya itu Pak Kodol itu segera bisa nikah. Sehingga terus saya melenggang.
akhirnya berhasil lah. Akhirnya nikah juga kakak saya dan akhirnya begitu ditanya Sadaris, siap dan siklusnya gimana? Insya Allah silakan. Kemudian oke, saya diminta buat biodata, ini saya kerahkan. Dari kok begitu pagi hari saya di kopnya, saya masih laju dari Semarang ke Gendungan ini. Waktu itu belum ada jalan dipakai sedikit, belum ada ya, berjalan setapak dan sawah. Nah, begitu kita di habis nikah di dem, antum dapat kaki ipar saya ya. Waktu saya kaget ya senang. Kalau kan nanti ada si mana kan gitu. Cuma saya waktu itu bilang Pak Ustadz, Ustadz saya itu hanya anak petani dan juga. Kalau anak dia itu apa ya sepupu, sahabat bapak sudah boleh kok sama gitu. Dapat Pak Kiai gitu. Ada satu kejadian lucu, waktu itu juga sudah ada dakwah Pak Jun dan kawan-kawan itu namanya Pakis sih Pak Jun ya, ikut menanam SMA berdiri kokan gitu. Nah, saya diminta di WA sama pemuda PA. Pak Jun itu ngisi follow up-nya gitu di pondok Sabilul Khairah. Saya datang kan pagi-pagi. Setiap Ahad pagi, Pak Yai itu kan, Mbak Yai itu kan punya tasnya gitu ya. Ngaji, beliau gitu, dengan baca Al-Quran, kemudian meneruskan dengan pengajian. Begitu saya ada itu, beliau langsung, ini ada yang mau ngisi, siapa tadi, silahkan, beliau pergi, saya ngisi. Dan Bapak bilang, Pak Kiro berobat. Saya juga nggak tahu kalau itu forumnya bukan forum saya. Saya isi semangatnya tentang potensi anak muda. Jadi di depan sana bukan pakis, salah bukan kira-kira. Lo harus sambut terus. Coba konsultasi sambil lalu terjadi kejadian lucu itu. Nah, kemudian selang pelitos pekan berikutnya, Pak Aris bilang lagi, ternyata bapak aku harus misalkan skripsinya dulu. Oh, gitu kan? Ya, bapak siap. Karena bapak itu waktu itu kakak ipar saya Ustaz Nono. Itu juga nikah belum selesai S1-nya, sampai anaknya lahiran berkali-kali. Sampai saya mau nikah dengan adiknya istrinya Pak Nono itu belum lulus gitu. Mbaknya itu pesan kalau Pak Haris gitu, itu kamu khusus skripsinya pernah kayak Nono. Nanti akan isi satu menit. Walaupun kemudian Nono endingnya bagus ya, kemarin S2 terbaik umum di UIN. Oh ya, akhirnya waktu itu belum ada laptop ya, komputer ada WordStat apa itu. Saya garapnya di SMK Sinop ya Pak ya. Kalau Pak SD nggak garap skripsi. Angkatan saya itu yang lulus itu sedikit ya Pak ya. Yang S1, yang lain diturunkan jenjang karena pada tidak menjalankan skripsi. Skripsi bisa juduli syarat nikah. Kayaknya ini syarat nikah. Dan kan semangat itu nikah gitu. Nah, berikutnya karena perjanjian tidak bulanan, bukan ubah-ubah. Dipanggil lagi sama saudara resepsi itu. Ternyata bapak Pak Odi nggak harus nunggu skripsi. Akhirnya skripsi tidak harus saya selesaikan, saya bisa nikah gitu. Waktu itu sudah penelitian, saya antar Pak Islam dengan sebagai astre ya Pak ya, bahwa sampel bensin berbagai macam ke UGM pas berdos Merapi. Asik juga. Nah, akhirnya menikah karena ternyata sembari persiapan membuat SDID itu rupanya ini orang menikahnya Irtikal Nurhadi itu yang dapat karena sama-sama tim di SDID itu. Sekali-sekali pada akhirnya dinikahkan dan tidak ada honeymoon ya. Begitu habis nikah, saya itu keliling ke KPK, masang spanduk, kemudian murid-murid TK
Udilelo setiap hari saya datangi ketika orang tuanya jemput, saya prospek gitu ya. Bu, ini ada SD gitu ya, yang luar biasa. Saya itu bawa orang-orang itu apa? Bekas kalender. Prospek itu tak bawa, tak buat panah-panah. Nanti beliau-beliaunya begini gitu ya. Ada makan siang, ada pendidikan agama yang jauh lebih banyak daripada SD umum gitu. Ada saya orang bener itu TK-nya di Letan. Dan itu Muhammadiyah namanya itu Mas. Ini pondok pesantren kan. Kemudian sampai urusan sampai di mana-mana itu pokoknya saya datangi gitu. Tidak ada limun tadi langsung boleh SD. Alhamdulillah angkatan pertama itu 46 ya Pak SD. 46 ditambah angkatan 42 ya, 42. Kemudian Mas Zaki itu diambil dari SD kemudian pindah ke situ dari kelas 2 SD. Temannya berapa Mas? 6 ya Mas? 10 ya, tapi awalnya 6 ya Mas. Awalnya 6. Itu tahu kecintaannya Mas Zaki ya. Luar biasa begitu. Nah itu sekarang kemudian diterima masyarakat untuk ukuran SD dengan jumlah anak kelas 1 42 itu luar biasa. Dan saya tanyakan ke orang kok dipercaya di orang di kelas, orang di Opo gitu ya. Ada yang jawab ke saya itu tak jajal kamu, tak jajal ini kan semester atau setahun ini hasilnya kayak apa? Waktu itu ternyata hasilnya di luar dugaan mereka. Artinya mereka hafal surat-surat pendek, ya. Kemudian ada kisah menarik itu ada anak kelas 1 itu ketika mau diajak ke mall waktu itu ya ada Anyar Ramayana Selanjutnya kayak begitu tidak mau, aku nggak mau ke mall. Kenapa dulu? Kalau itu nggak berjilbab, aku nggak mau diajak ke mall. Keren itu ya. Jadi penanaman Pak Esmeri dan anak didik itu luar biasa sampai akhirnya itu jadi bagus kan. Waktu itu tempat yang kita pakai Madi, waktu bekas Madi, depannya Pak Nawi itu, ya wakamnya Pak Nawi itu jadi kelas putra dan kelas 2 kelas antara itu. Kemudian Mas Zaki di rumah Mbah ya, rumah Mbah yang biasanya kalau pagi buat ngaji Sorogan, maghrib Sorogan juga ngaji kitab itu. Selain untuk ngaji santri juga kelas 2 SD itu. Rekan-rekan sekalian, sampai pada akhirnya kami juga belum bisa membangun. Akhirnya setelah ada kelas 2, ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, soal rombongan menengah-menengah. Karena tahun kedua itu sudah mulai murid ya Mas ya. Tahun kedua itu sudah mulai murid SD itu. Sampai ada Pak almarhum kepala Pak Dofari itu tokoh dan kepala SMP Negeri 2 itu suaranya tertolak. Kami itu pakai tes waktu itu, namanya tes intelijensi. Datangan sekolah tes yang nilainya bawah juga diterima karena sudah ditolak. Nah, rekan sekalian, akhirnya sampai pada saat ada kelas 3, kelas 2, kelas 1 rumahnya Hikmat jadi kelas gitu ya, Hikmat Ustaz siapa? Fauzi itu jadi kelas SD waktu itu. Mereka masih di kelas 8, walaupun pada akhirnya nanti usul ke pindah ke situ. Nah, saya tuh harunya begini, Bapak, begitu kelas ini, kamar itu ada kamar namanya namanya semua pengantin baru putranya Mbak Zainal itu kamar itu Ustaz Kawe, Pak Haris gitu ya. Kemudian sampai saya itu tempatnya di situ. Sebelah itu ngaji santri-santri itu, Mas Joko dan Ustaz Emi itu kan sudah ada kamar itu. Itu pekarangan di sana, pekarangan kamar itu. Iya, kemudian kelas mulai itu yes, aku tak pindah. Jadi saya dan istri Bu Inti itu pindah ke kamar beliau pindah ke pojok kulon itu ya, pojok kulon yang dulu sentok gelap gitu ya. Bapak itu tidurnya di situ, saringnya itu. Saya tempati dengan istri.
dan kamar utara tadi dibedah jadi kelasnya Mas Zaki itu saya kelas 3, sebelahnya kelas 2, kelasnya di depan, depannya Pak Nawi itu pakai semua. Nah kira-kira begitu dan berubah akhirnya ada saja jalan gitu ya. Dan kami meyakini kan sekalian ketika semangat berjuang tadi pemenjahan final anak Sudana itu memang luar biasa. Kami merasakan tentu saja juga dibuat dari keikhlasan Mbak Yai gitu. Dan saya dengan segala kegiatan dakwahnya yang luar biasa itu imbasnya ke dakwah, imbasnya ke lembaga yang kita sama-sama sekarang kita kawal. Maka dari saya bilang pertama tarbawi dan tarbiyah kalau disebut dengan halaman daurah tarbiyah itu memang menjadi ruh di MUIS. Sejak saya gabung di MUIS itu ya punya itu. Setelah itu tentu adalah pesantren juga begitu kami bersama-sama ada di sedikit juga barokahnya. Pesantren juga sampai ada banyak sampai dibuat kelas-kelas dan SD itu waktu itu masih satu gedung itu, gedung di sawah yang sekarang ya kira-kira gedung sebelah sedang satu baris itu jadi kalau malam jadi kelas jadi ramai karena satunya sangat banyak waktu itu. Jadi kalau pagi ada SD, kalau sore malam santri anak SMP, anak SMA gitu ya itu luar biasa banyak. Sampai saya bawa Dianto, orang saya sekarang jadi kepala SD itu pas itu masa-masa banyaknya santri di 1 kilometer dengan bermunculannya PKT MUIS dan sebenarnya. Nah itu rekan sekalian tarbiyah kemudian pesantren ya. Makanya kemudian ketika Allah yarham Ustaz Khalil itu mengembalikan nilai-nilai pesantren, nilai-nilai juang pesantren, arah pesantren itu saya kira satu paduan rangkuman yang saya kira yang selanjutnya akan kita lakukan bersama. Itu dan alhamdulillah begitu yang saya rasakan itu bergabung di MUIS itu ya dari putra Bahtia itu karena memang dulu Sabilul Khairat itu ternyata menjadi kawah candra di bukanya dakwah ya, bahasa tarbiyah gitu ya di Jawa Tengah itu ya di sana. Dan kemarin ketika beliau juga Ustaz Khalid banyak kenangan yang disampaikan di Jogja waktu itu ya cikal bakal tempat daurah, tempat misalnya mungkin juga naik kelas gitu atau apa itu di situ sampai awal-awal habis itu kan PK ya PK kemudian tidak lolos gitu ya 2004 itu pertemuan elit partai PK waktu itu juga di samping di tempatnya ngaji sampai karena saya kan sebelahnya hidupnya jadi saya dengar Pak Haris, Desa Haris dengan Ustaz Cahyadi dengan Pak Subir dengan berbagai itu kalau malam-malam kumpul waktu itu di situ elit partai Jawa Tengah tinggi dan waktu itu kan kemudian persiapan dari PK harus kita lolos elektoral threshold gitu ya harus jadi PKS gitu. Itu persiapan di sini dan waktu itu Bapak yang sering disampaikan ini lah dengan video Arab di negara jadi dia sudah mengamati dari kejauhan itu ya yang tadinya pada Niko pada tarbiyah itu tidak berhenti di halaman itu tadi mereka juga berpikir untuk Indonesia berpikir untuk bangsa berpikir untuk umat yang jauh gitu dari sekalian makanya kenapa agenda-agenda kita ini tidak pernah sepi dari agenda Islam secara luas. Kenapa nulis ada Palestina? Kenapa nulis ada perhatian kepada Palestina? Itu karena kita punya cara pandang fikih Islam yang utuh gitu ya, yang waktu banyak di sebelumnya itu di mana Islam tadi ya atau saudara apa dilokkan arahnya itu. Pokoknya bicara Islam ya bicara fikih, bicara masjid, bicara ritual gitu saja. Nah
tapi dengan gerakan mahasiswa yang pada bukan santri tapi kemudian mendapatkan materi panahan itu, Persatuan Panah Indonesia kalau kami bilang begitu ya, itu kemudian memahami Islam dengan lebih cepat ya kalau begitu. Kalau Bapak Guru menjadi Joko ini semangat Islam saat ini ilmu alatis itu kunono, ilmu alatis itu. Nah, tapi semangat ini yang luar biasa. Kemudian saya juga merasakan betapa pendahulu tarbiyah Ustaz Hilmi melihatkan juga cara memberikan materi-materi itu sampai ke kita itu luar biasa. Jadi di dalam waktu yang tidak lama atau dengan ilmu alat yang pas-pasan itu bisa memahami ternyata ada makrifatul Islam, ada makrifatul Allah, ada makrifatul insan. Bahkan yang kami sangat merasa saya pribadi ya, dengan tarbiyah itu dikenalkan dengan sirah. Bahwa sirah itu jadi mengkayakan gitu ya keislaman kita, bagaimana tahapan sebelum Mekah, bagaimana tahapan hijrah, bagaimana Mekah itu memberikan spirit yang luar biasa yang tidak kami dapatkan di ilmuwan sebelum tarbiyah kayak begitu. Nah itu rekan sekalian, saya kira itu kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Jun juga mungkin banyak cerita, Pak Ismail juga banyak cerita. Ya, memang perjuangan itu saya kira tepat ya, karena tidak lepas dari beberapa air mata gitu ya, dengan kesulitan, dengan yang namanya dakwah perjuangan itu pasti yang dilalui tidak manis bunga, madu dan sebagainya, tapi orang dan diri itu sepertinya kok masih relevan. Yang ditulis pasti ada dulunya, ada yang terdapat pasti ada kesulitannya, tapi jauh lebih kita syukuri hari ini kemudahan, kemudian peluang itu mendorong kita untuk bisa berbuat jauh lebih mampu, lebih semangat. Mungkin kata, saya kira ada yang perlu kita ya. Cukup kan ya. Dari saya kiri. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.